Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat YouTube. Welcome balik lagi bersama kami di channel Dunsana Emril. Terima kasih yang selalu stay tune di channel ini. Tentunya kami akan terus mengabarkan informasi yang bermanfaat secara konsisten selain dari informasi program bantuan pemerintah. Bagi teman-teman yang baru join, jangan lupa support kami terlebih dahulu, tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga selalu diberikan kesehatan. Nah, di video kali ini kami telah merekap sekitar 4 informasi penting yang kami dapat dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini terkait dokumen kependudukan. Baik yang memiliki KTP, yang memiliki kartu keluarga, yang memiliki akte kelahiran, dan dokumen kependudukan yang lainnya. Semoga teman-teman yang belum mengetahui informasi ini mendapatkan pencerahan. Dan jangan lupa setelah menonton video ini, jangan lupa di-share dan diberitahukan kepada teman-teman yang lainnya, agar mereka juga mengetahui apa yang kami sampaikan. Langsung saja teman-teman sahabat YouTube, ada sekitar 4 informasi penting, baik itu aturan yang mulai diberlakukan mulai tahun 2022 ini ataupun nanti awal tahun 2023. Penetapan ini yang kami dapat hasil rekapan langsung dari Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama terkait aturan terbaru yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Aturan terbaru yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, terkait pembuatan nama untuk pencatatan dokumen kependudukan. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Salah satu syaratnya adalah nama harus terdiri dari minimal 2 kata. Ini yang tertera dalam aturan tersebut. Pencatatan nama pada dokumen kependudukan dengan memenuhi persyaratan jumlah kata paling sedikit 2 kata. Nah, ini aturan atau kebijakan terbaru ya teman-teman sahabat YouTube. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Kota yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Jadi ada kartu keluarga, kartu identitas anak maupun KTP elektronik dan dokumen kependudukan yang lainnya. Lantas ada pertanyaan, bagaimana dengan masyarakat yang saat ini memiliki nama hanya terdiri dari 1 kata saja? Nah, ini penjelasan dalam pasal 8 Permendagri nomor 73 tahun 2022 yang diundangkan mulai 22 April yang lalu. Melalui Bapak Zudan Arif Fakhrullah juga menyampaikan hal yang sama. Nama dengan 1 kata yang telah tercatat sebelum diundangkannya Permendagri nomor 73 tahun 2022 ini masih tetap berlaku. Nah, itu poin pertama ya, terkait aturan atau kebijakan terbaru yang telah ditetapkan. Jadi minimal 2 kata dalam dokumen kependudukan. Kemudian poin yang kedua, syarat pindah domisili ini. Nah, dilansir dari situs Dukcapil, saat ini Dukcapil sudah menyederhanakan sejumlah persyaratan layanan. Hal ini termasuk syarat pengantar RT RW desa kelurahan yang kini dihapuskan dari syarat domisili. Syarat pindah domisili menjadi informasi penting diketahui bagi masyarakat tentunya, apalagi yang ingin pindah dari penetapan satu daerah ke daerah yang lain. Saat ini surat pengantar RT RW tak lagi menjadi salah satu syarat pindah domisili. Aturan ini mengacu pada Peraturan Presiden 96 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri 108 tahun 2019. Pindah penduduk dalam 1 kabupaten kota cukup menunjukkan kartu keluarga saja, tidak perlu
pengantar apapun, ucap Bapak Zudan Arif Fakhrullah. Dihapusnya keterangan RT RW sampai desa kelurahan bukan tanpa alasan, karena data kependudukan yang dimiliki Dukcapil sudah lengkap sehingga tidak memerlukan verifikasi dari RT RW maupun desa kelurahan. Namun ada pengecualian. Penduduk yang melakukan perpindahan antar kabupaten kota ataupun antar provinsi yang akan dibekali SKP atau surat keterangan pindah oleh Dinas Dukcapil asal untuk diberikan ke daerah tujuan. Nah, teman-teman sahabat itu informasi yang kedua. Kita lanjut lagi terkait informasi yang ketiga, yaitu perbaikan data. Nah, ini langsung dilansir dari situs resmi Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Dukcapil Kementerian Dalam Negeri ajak masyarakat untuk perbaiki data KTP, KK, dan akte lahir. Nah, melalui Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, yaitu Bapak Zudan Arif Fakhrullah mengatakan, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang namanya berbeda antara yang tertera di KTP, KK, akte lahir, dan dokumen kependudukan yang lainnya. Hasil kajian di Dukcapil menunjukkan ternyata banyak penduduk Indonesia yang namanya beda-beda antara dokumen. Kemudian Bapak Zudan lantas meminta masyarakat untuk cek kembali data pribadinya sebelum melakukan perbaikan. Perbaikan data tidak harus melalui instansi pengadilan. Nah, teman-teman, sebab pemerintah melalui Kemendagri sudah mengeluarkan Permendagri nomor 108 tahun 2019. Di situ kalau dokumen kita ada yang salah langsung dibawa saja ke Dinas Dukcapil untuk dilakukan pembetulan. Misal, data di akte lahir, KTP, dan KK berbeda dengan data ijazah. Nama ijazah dijadikan pembetulan, cukup bawa ijazahnya ke Dinas Dukcapil, nanti Dukcapil menggantikan akte lahir, KTP, dan KK dicocokkan dengan yang ada di ijazah. Nah, itu ya terkait pembetulan atau perbaikan data. Beda ya terkait bagi masyarakat yang melakukan perubahan nama, itu harus ada penetapan pengadilan. Contoh, ingin merubah namanya dari A ke B, maka harus ada penetapan pengadilan. Kecuali untuk perbaikan atau pembetulan nama tidak perlu penetapan pengadilan. Kemudian informasi selanjutnya bagi teman-teman sahabat YouTube, yaitu aturan yang mulai diterapkan tahun 2023. Nah, ini disampaikan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian Keuangan. Informasinya seperti ini. Pemerintah bakal mempercepat implementasi nomor induk kependudukan atau NIK sebagai nomor pokok wajib pajak NPWP mulai tahun 2023. Hal ini integrasi data dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan negara dari perluasan basis pajak. Penggunaan NIK sebagai NPWP juga diberlakukan mengingat Indonesia menuju integrasi satu data nasional yang akan menjadi acuan dari setiap dokumentasi, aktivitas bisnis maupun kewajiban perpajakan warga negara. Kementerian Keuangan menegaskan, penggunaan NIK sebagai NPWP tidak serta-merta menyebabkan orang pribadi membayar pajak karena ada persyaratan yang telah ditetapkan. Pembayaran pajak dilakukan apabila penghasilan dalam setahun di atas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP ya. Atau apabila orang pribadi merupakan pengusaha yang menggunakan peraturan pemerintah nomor 23/2018, pembayaran pajak dilakukan jika peredaran bruto di atas 500 juta setahun. Jadi tidak semua masyarakat itu memiliki NPWP untuk melakukan pembayaran pajak karena harus memenuhi syarat yang telah kami sampaikan tadi.
Nah, teman-teman sahabat itu informasi terkait aturan terbaru atau kebijakan terbaru yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Mudah-mudahan teman-teman yang belum mengetahui informasi ini dapat menyebarluaskan informasi ini kepada teman-teman yang lainnya. Jangan lupa di-like, jangan lupa di-share tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.